Sini dulu kamu ya, aku jangan video dulu, kamu biar paham dulu sini. Kamu nggak ngomong apa? Sini di sini. Sini serius. Iya, nggak apa video sini kalian. Nih, kamu harus lihat ininya, lihat ininya. Nih. Nah ini siap UN, mungkin kamu sama si Kia ya bakal dapet nih Jaga Kids. Jaga Kids itu pertama kamu ngambil baju dulu di uniform. Ini aja baju baju apa? Udah tahu baju udah tahu. Recreation, udah tahu kan? Serius udah tahu. Bilang baju recreation buat Jaga Kids. Sana terus celananya tahu celana apa? Celana training, bukan celana ini, celana training sama sepatu cats putih kalau bisa. Terus, nah ini tuh 1 sampai 4 week. Jadi 1 bulan tuh ada 4 week kan. Ini ada Sabtu, ini di hari Minggu. Nah ini nggak perhatiin nih, kamu udah termasuk jam 9. Tapi kamu punya waktu dari jam 10 sampai jam setengah 11 untuk nge-prepare semua ini. Jam 11 kamu udah harus ada di kids bawah di lantai 3. Lantai 3 ya tahu ya. Udah tahu belum tempat kids di mana? Di tempat Alameda. Di spa kan ya Pak? Dong, namanya JW by Spa. Oh sekarang udah ganti ya? Udah sejak kapan, Grace? Ya itu JW Marriott Spa itu. Nah itu ada di, kalau kamu masuk dari pintu depan ada di sebelah kiri. Kalau kamu masuk dari pintu karyawan ada di sebelah kanan. Iya. Kamu bisa nah itu. Nih, misalnya pertama build the tent and nature severage hand dan cooking class. Nah ini tendanya ada di lantai 20. Gua mau sholat dulu ya. Tahu pantry lantai 20 nggak? Tahu kan? Jadi kamu keluar lift karyawan di sebelah kanan. Pokoknya ada ruangan gitu. Nah itu lantai 20 khusus loyalty. Loyalty yes. Punya kita. Punya front office. Iya, front office. Tapi di sini semua barang royalty. Nah, ada tenda. Kamu udah bisa buat tendanya tuh. Nah, itu kamu harus bisa tuh. Jangan sampai kamu ngajarin anaknya tapi kamu nggak bisa buat tendanya. Ya itu gimana ngajarin? Nah, itu nanti kamu belajar nih ada tenda. Soalnya kenapa aku ini tenda, karena tenda pasti ada. Jadi kamu nggak bisa ngalihin ke permainan lain karena tendanya ada. Kecuali kalau ini dia nggak ada, baru kamu bisa ngalihin ke permainan lain. Nah, cooking class ini kamu harus pesen Di Jadi, DSS. Nah, Saturday. Kamu udah pesen dari Friday. Ya, Friday itu kamu udah pesan cookies itu 50.000 aja. Nah itu tuh kamu bawa jarnya dari Exlon terus kamu ke pastry terus kamu kasih unjuk si pastry-nya BSS-nya diam kau. Nah ini kau bilang dong ini cookies tulisannya cookies 1 kilo gitu aja di BSS. Cookies 1 kilo. Ya kamu cari internal event 50K di BSS-nya. Kamu klik 1 terus di tulisannya di pastry please help us to make F50 cookies 1 kilo. F50 cookies 1 kilo. Yes. Cookies 1 kg. Oke. Itu aja. Nggak usah dibuat ribet. Pokoknya itu ya tulisannya. Kau camkan aja itu. Siap. Terus udah abis itu bisa nih. Nah, kamu dari jam 11 sampai jam 1. Nah, itu kamu mainin yang build the tent ini. Setelah itu kamu jam 1 kamu break. Nah, break. Nah, dari jam 2 sampai jam setengah 3 kamu siapin cooking class ini. Siapinnya adalah jadi kamu di hari Jumat tuh udah mesen cookies, mesen amenities buat besok. Mungkin jadi kalau misalnya kamu kebagian bikin hari Jumat kamu masuk ke bagian loyalty. Nah, kamu jadi harus bikin cookies, mesen amenities buat hari Sabtu. Terus kamu juga harus siapin misalnya kalau cooking class kamu harus siapin juga bebas buat cooking class. Nah, cooking class itu biasanya adalah mini sandwich. Nah, itu kamu berarti kalau mini sandwich itu ke pantry. Oke. Nah, itu harus 10 pieces. Oke. Jadi kamu itemnya itu seafood platter, cuma kamu tulis 25.000, pakai rumus yang 25.000 dikali 10 dibagi 45.000 jumlahnya. Kalau misalnya koma kenaikin ke atas bisa 7,28 aja. Nah, terus udah kamu ini pesan jerat, nah tulisannya Dear Pantry, please help us to make F25.2. Ini ingetin ya, F25.2 mini sandwich kids activities. Harus ada kids activity-nya ya.
Kalau kamu nggak ada, nanti dibuatinnya sandwich udah jadi. Kalau misalnya ada kids activity itu sandwichnya cuma ada roti sama kondimen. Nah jadi nanti yang bakal ngehias si sandwich itu si tamu-tamu kids yang datang, dan kamu ajarin juga. Terus yang selain itu kamu siapin adalah piring B&B yang biasa, B&B plate ya, yang biasa, atau nggak plate yang ada di IRB aja. Kamu ambil 10. Oke. Terus ya kamu ambil sendok 10 juga. Sendoknya 12 deh. Dua lagi tuh buat jadi kayak capitan-capitan gitu, harus pakai sendok. Jadi jangan pernah nyentuh itu semua pakai tangan ya. Jadi kalau bisa, kalau emang pakai tangan biar kamunya aja nyentuh, si anak kecilnya aja, jangan sentuh pakai tangan kamu. Tapi di pantry nggak ada capitan ya? Nah, kalau beruntung kalau dia ngasih ada kok bisa ada tong nggak, ada tong atau capitannya gitu. Kalau misalnya ada nih, dia pinjam aja. Kalau nggak ada ya kamu harus akalin. Terus tadi kan aku bilang ada sendok 10 plus si pisau kamu ambil 2 aja, 2 biji. Buat si rotinya, karena rotinya tuh masih roti ban yang utuh, jadi kamu harus set sendiri. Berarti nanti aku megang ban ya dong? Nah itu gunanya, makanya kamu ada si sendok. Jadi kamu tekan sendok, terus kamu dingin bawah pakai pisau. Pokoknya jangan pernah, atau enggak kamu minjem sarung tangan, mintanya kemana, ke stewarding. Oke. Nah itu kalau ada sarung tangannya ya. Atau kan kalau misalnya nggak ada di mana, misalnya stewarding nggak ada, kamu naik ke atas 29, minta sarung tangan 29, pasti ada sarung tangan. Kalau itu nggak kamu ngabarin, pokoknya jangan pernah nyentuh semua makanan itu pakai tangan kosong kamu, even tangan kamu bersih juga. Itu. Nanti kidsnya minta dicuci tangan dulu tuh gimana? Nah itu terserah mereka. Mau mereka yang makan. Jadi orang tuh ngelihatnya kamu tuh bersih gitu. Kalau biasanya mau makan pakai tangan, megang pakai tangan, kan dia makan sendiri. Pasti biasanya kalau kids activity kamu ajarin dulu, makanya aku prepare kamu bersih semua pakai tangan itu supaya kalau misalnya emang anak yang ngerti atau masih terlalu kecil, jadi kamu tetap yang ngelakuin, nah tapi tetap higienis gitu loh. Kalau anaknya udah agak besar, udah bisa biar buat sendiri aja, kamu ajarin. Ini ya, rotinya kamu seset dulu, terus kamu pakai apa? Mau pakai daging, pakai dressingnya apa? Mau pakai sayuran atau apa gitu. Nah itu nanti biasanya banyak kondimennya, kayak ada beef, ada sayuran, sama ada dressingnya, biasanya mayo. Terus next, misalnya kids yoga. Nah kids yoga ini kamu lihat, soalnya terakhir tuh di kids itu udah nggak ada TV. Ada masih? Enggak, kemarin tuh TV-nya tuh di take out. Nah sekarang nggak tahu ada atau enggak. Kalau misalnya ada, kamu harus cari video yoga anak kecil, terus kamu ajarin. Jadi lebih baik kamu belajar dulu di rumah yoganya gimana, cari yang simpel aja. Karena kebanyakan kalau yoga activity anaknya agak susah. Nah kalau susah, yaudah dia free aja, mainin apapun yang ada di sana. Tapi kamu tetap awasi, kayak nanti pas dilaporin tetap aja kids yoga gitu. Padahal nggak yoga juga nggak apa-apa. Nanti kadang anak kecil tuh suka, kalau yoga kan kamu kumpulin dulu, terus kamu harus ayo ikutin gerakan aku ya, gini. Kadang anak kecilnya maunya main di sana. Ya udah, kalau dia mau main jangan dipaksakan. Jangan kayak ayo yoga dulu, jangan kayak gitu. Nanti yang ada kalau diomelin orang tuanya. Karena biasanya kalau yang masih kecil tuh orang tuanya juga ikut main. Maksudnya ada di ikut deh, main. Iya. Kadang kita cuma ngawasin doang, ngingetin. Ngawasin orang tuanya. Nah terus, oh itu aku. Apalagi kalau diantar bapaknya. Terus kenal sama bapaknya berarti. Terus kamu juga harus ngerti nih peletakan nih. Kamu ketemu masuk ke dalam itu kotor, misalnya berantakan bola-bola itu di mana-mana, kamu masukin ke tempatnya. Terus tempat kayak jungkat-jungkitnya atau nggak yang kuda-kudaannya itu berantakan, kamu susun. Nah itu pulang pun juga kayak gitu. Jadi pulang clean. Kalau misalnya berangkat kamu belum clean, kamu cleanin, pulang harus clean. Tapi kalau misalnya pas berangkat kamu pas lihat udah clean, jaga sampai akhir clean. Kalau misalnya anaknya berantakin, kamu beresin. Terus kamu juga ngeliatin anaknya. Nih biasanya emang ada orang tuanya, tapi kalau anak kecil, kamu tuh harus kayak di sebelah dia, jaga jarak aja, nggak harus sentuh. Even kayak misalnya dia kayak kepleset bola lah, jatuh, kamu tuh langsung bisa sigap deketin sebelah orang tuanya. Walaupun ada orang tuanya, karena itu tugas kamu. Itu tangkap boleh? Ditangkap boleh dong, masa jatuh kita nggak boleh pegang? Soalnya kan ada yang orang tuanya sensi, mendingan anaknya jatuh daripada kita pegang.
mendingan oh tidak nggak, itu kan buat keselamatan, itu hak kamu, makanya itu Kalau yang dorong orang kamu di sana tugasnya menjaga kids di sana. Jadi kalau misalnya dia mau jatuh jangan kamu biarin, sama aja kamu tidak bertugas nih. Jadi kayak diawasin aja, kayak diawasin. Terus kalau misalnya ada si orang tuanya, biasanya kalau yang terlalu kecil biasanya ada orang tuanya. Terus juga ada kalau misalnya anak kecil yang udah agak besar request main kamu harus ikut main, jangan kamu tolak. Udah 10 menit deh. Itu nggak bakal ditonton kalau 10 menit. Siapa suruh dia videoin, mudah amat Siapa suruh? Itu udah 10 menit. Nah, Nggak boleh tonton sama Kia. kamu harus misalnya kayak kamu main lari-larian gitu. Oh iya, main apa? Aku yang jaga atau kamu yang jaga, dibikin have fun aja. Terus kamu harus senyum, jangan kelihatan jutek atau kayak galak. Pokoknya gitu. Terus kalau misalnya orang tuanya ada ngobrol, mas di sini Mbak, kamu di sini kerja jadi apa gini-gini. Oh iya, kalau cerita dengerin, jangan kayak lu nggak penting orang tuanya cerita, jangan kayak gitu. Oke, jangan harus wise. Diajarin harusnya. Ada loh, kamu lihat sebelumnya gimana sampai dia nggak boleh di klik lagi, itu alasannya apa? Itu justru yang penting loh, karena bagaimanapun orang tua dan anak itu ketemu di sini. Jangan sampai kamu kelihatannya nggak profesional sebagai penjaga kids. Karena ibaratnya ada juga yang tamu nih ngasih anaknya, kok aku titip ya anak aku, nanti aku kesini lagi pas jam sekian gitu. Dan kamu juga harus tahu nih operasionalnya. Yang pertama sudah sampai jam 1, jam 4 sampai jam. Kalau misalnya ada orang yang datang jam 13:10 ya. Atau nggak jam 12 sudah mendekati, bilang aja, oh ibu kita di sesi ini udah di lagi break dulu nih, nanti kita ada lagi di jam 4. Ibu mau jam 4 atau enggak gitu. Jangan kamu paksain, kalau nanti kamu nggak break. Gimana kak kalau ini, sorry? Intinya kamu ingat jam 11, jam 1, jam 4, jam 6. Oke. Jangan sampai kamu nggak break, soalnya di jam 1 ini mungkin bolehlah molor besar setengah 2. Soalnya kalau shop buka sampai jam 2 kan. Jangan sampai kamu nggak break intinya. Paham nggak? Why? Simpel itu, nih jam 11 sampai jam 1. Kalau kamu cuma bisa datang paling lambat itu jam setengah 2. Lebih dari itu kamu bilang ada lagi tuh di jam 4 sore. Bilang ke tamunya, explain. Jangan sampai kamu paksain dia sampai jam 3 atau jam 4, tapi kamu nggak break. Oke. Gitu. Jadi kamu harus ini nih, paham di jamnya. Jadi tamu kalau misalnya datang di antara jam 2 sampai jam 3 itu bilang, oh kita bakal ada lagi di jam 4. Iya, karena juga di sana ada ibu spa yang jaga. Jadi pas kamu break, orang tamu datang ya nggak apa-apa, karena ada yang jaga. Intinya kamu jam paling telat tuh 1:30 kamu udah break. Pas udah break. Nanti kalau misalnya ada tamu yang datang udah aja, Bu, aku break, titip ya. Atau enggak bisa yang jaga spa, Pak, saya mau break, titip yang nanti saya kesini lagi jam 2:30 atau jam 3 atau 3:30 gitu. Terus ini board games juga udah ada di lantai 3, atau enggak kamu kalau emang mau nyari juga di lantai 20. Semua pentilan kids itu semua di lantai 20. Oke. Tapi bentuknya board game tapi aku belum tahu kak. Board game itu kayak takjil, terus congklak. Nah kalau tradisional itu, nih ada tradisional games di week 4 itu main congklak, misalnya congklaknya juga udah ada di lantai 3. Aku nggak tahu. Nah itu kamu harus belajar tuh. Intinya aku juga nggak tahu main TikTok gimana, tapi kalau misalnya kamu nggak tahu nih, bagaimana kamu problem solve-nya tuh cari game lain yang ada. Jangan malah nggak ada kegiatan. Misalnya kamu ngeprint kayak, nah ini ada di sini nih attendance kamar yang gambar yang isinya tuh gambar-gambar anak kecil. Attendance gambar Ada di dokumen. Jadi kalau misalnya, aduh aku nggak bisa tradisional, aku nggak bisa main congklak, yaudah kau print lah gambar-gambar itu, spidol banyak di atas. Gitu. Kau bilang lah, oh hari ini kegiatannya apa? Oh drawing. Pokoknya pikir-pikiran kamu aja, jangan sampai kamu nggak ada kegiatan. Dan jangan sampai kamu nggak tahu, terus paksain kamu main itu, terus ditanya ini gamenya gimana, terus kamu aku juga nggak tahu. Ya nggak lucu ya. Nah itu nggak boleh terjadi. Kayak ini yang cupcake decoration. Kak, sorry kalau misalnya buat gambarnya nanti filenya boleh ditunjukin ya? File yang gambarnya. Nanti aja tapi. Nah ini cupcake decoration, ini mintanya ke pastry. Kalau
booking kelas ke pantry, cupcake dekorasi juga ke pantry. Harganya juga sama 25. Harus bikin 10 piece. Jadi nanti input di BSS F25 10. Cupcake nih. Cupcake decoration kids amenities. Terus misalnya ada juga nih Dua-duanya cookies decoration. Nih, ini ya. Hmm. Kamu kalau misalnya cookies decoration biasanya 2. Yang pertama cookies yang 50k. Satu lagi cookies decoration yang 25. Yang bikin 10. Tapi ingat ya, harus kamu tulis. Kalau yang tulisan cookies decoration class, kamu di BSS nya tulis F25 sama 10, F25 10, terus keterangannya cookies decoration kids amenities. Jangan sampai kamu tulis cookies doang, nanti dikasih cookies yang 1 kilo. Iya. Karena cookies decoration beda, ada kondimennya, ada sprinkle, ada coklat gitu. Baik. Pokoknya intinya kamu harus cookies decoration class kids amenities. Oke. Jangan cuma tulis cookies. Itu di highlight ya. Pokoknya kalau misalnya kamu tulisan cookies doang terus kamu bilang karena decoration, kamu yang kena sama pastry. Iyalah. Karena kamu nggak nentuin itu apa, kegiatan bisnisnya kah atau apa. Nah, nih kids net art nih. Kids net art kadang-kadang juga netsnya nggak ada. Jadi kamu gimana ngakalin pakai kegiatan lain, misalnya drawing lagi nggak apa-apa. Yang penting pas kamu datang, kamu bisa explain apa kegiatannya sekarang. Jangan sampai kayak tadi nggak ada kegiatan. Nah, towel art nih, towel art kamu Belajar tahu iya ke HK. betul. Gitu. Mau belajar, terus mau bawa towelnya pas di atas, kamu next itu kamu bisa buat ya, again. Kalau misalnya kamu nggak bisa buat, wah jangan, kamu cari aja. Oke. Itu yang mana? Junior bartender mintanya ke Exlon. Selamat. Kamu ke Exlon, minta toza 3 rasa. Minta Toza itu kayak sirup. Toza. Yes. TOZA. Iya. Oke. Saya 3 rasa, 3 gelas itu gede. Terus kamu nih ambil di kabinet ada gelas kecil-kecil gitu, yang gelas kertas. Nanti aku tunjukin. Nah itu kamu bawa. Gelas kertas. Yes. Terus kamu juga minta ke Exlon, pura-pura aja, bang minjem shaker. Kalau misalnya dia ngasih, oh yaudah, iya nih ada nih. Kalau misalnya, oh lagi mau ngasih dipakai gitu, yaudah nggak usah. Nanti kayak tuang-tuang aja. Bawa sendok juga buat aduk-adukannya pura-pura. Nah shakernya juga ada di Exlon. Jadi kamu minta ya. Tapi kamu bilang ya, bang minta 3 toza sama minjem shaker gitu. Itu buat mini banget. Kalau misalkan pakai shaker nggak bisa. Belum pernah belajar sih. Kayak itu buka tutupnya, kamu masukin terus pura-pura kocok aja. Kayak yang ini caranya. Tapi kamu tahu caranya nggak? Kamu harus belajar ya. Lihat di YouTube atau apa, karena jangan semuanya kamu nggak tahu. Kalau semuanya nggak tahu, ya kamu apa activity-nya. Jadi kamu harus belajar. Sama nanti kalau misalnya Kia meskipun lebih tahu, kamu tanya ke Kia. Lu diam berisik karena besok. Oke, kalau anak yang nggak tahu kids itu aku mau ngajarin ya, jangan chat aku ya. Wes, gila galak banget, Pak. Kok malu ya? Lakukan. Gak bisa kayak gak. Udah gitu. Thank you. Ya, gitu aja. Di foto nih activity-nya. Saya baik. Udah. Saya baik. Bye. Thanks for watching. Apa sih?